kembali dengan saya Indra Septianto. Kali ini kita akan belajar bersama tentang machine learning. Dan tema kali ini kita akan mengetahui dan memprediksi kualitas anggur berdasarkan fitur yang telah tersedia. Dataset ini yang digunakan bersumber dari internet dan berisi data penting yang mempengaruhi kualitas anggur. Dengan bantuan model machine learning ini, kita akan menentukan seberapa baik kualitas anggur tersebut. Ini adalah contoh saja ya guys ya, nanti bisa kalian gunakan untuk memprediksi kualitas minuman atau makanan, uh, dan kalian bisa menggunakannya atau mengubah datasetnya sesuai dengan kalori atau bahan-bahan dari minuman tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, pertama kita import terlebih dahulu NumPy-nya seperti biasa, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seedbone, Seqlin, Skibos, dan Warning. Dan tidak lupa kita tambahkan impornya untuk training test splitnya, terus kita bikin metriknya, modelnya, CFC, CGP Classifier, Logistic Regression. Setelah kalian memasukkan kode di bagian library-nya, kalian tambahkan datasetnya di bagian bawah. Di sini saya sudah bikin datasetnya dari tipe anggurnya, weight, jenis kolomnya itu fake apresiasi untuk 7, terus beberapa indikator dari bahan-bahan dari anggur tersebut. Dan yang terakhir itu kolom tentang kualitasnya, berapa persen, apakah 6, 7, 5, dan lain-lain. Ini paling besar kayaknya 8 sih. Kualitas anggur paling bagus tuh kayaknya 8 dari dataset ini. Oke, setelah kalian masukkan datasetnya seperti biasa ke upload, terus kalian masukkan di sini. Untuk datasetnya nanti saya bagikan di bagian deskripsi ya guys ya. Oke, setelah itu kalian copy path-nya seperti biasa, copy path di sini. Terus kalian running dengan ketik print plus df untuk mengetahui data 5 data teratas dari dataset tersebut. Setelah itu kalian df info untuk mengetahui tipe dari masing-masing kolom. Di sini bahwa tipe kolom 1 tuh tipe itu objek, yang kedua itu fig itu float, dan kebanyakan itu float karena angka fig. Terus kualitas itu baru integer. Oke, setelah kalian masukkan df info, kalian mau menambahkan df deskripsi pt di sini untuk mengetahui penyebaran dan data dari masing-masing kolom. Terus kalian df is null untuk mengetahui seberapa banyak data yang kosong dari setiap kolom tersebut. Di sini banyak yang data yang kosong dari fig acid itu 10, dan volase acidity itu 8, dan pH nya itu 9. Nanti kita bersihkan aja. Terus kita bersihkan data tersebut dari yang kotor ini menjadi ini seperti ini kosong. For dengan memasukkan kode for call in df is dot column. Terus if df call is null, sum lebih besar kosong. df call sama dengan df call fill null, df call main. Berarti kan df is null. Berarti kalau datanya kosong atau null itu kita masukkan main. Datanya sering muncul. Dan hasilnya adalah kosong, berarti datanya sudah bersih. Terus kita bikin histogramnya dengan masukkan df histogram bin 20. Ini ukurannya fixif untuk ukuran gambarnya 10 x 10 plt show. Ini adalah visualisasi untuk masing-masing kolomnya dari dimensi, pH, alkohol, quality, dan lain-lainnya. Terus kita ingin membandingkan antara quality dan alkoholnya dengan X sebagai quality dan Y sebagai alkohol. PLT bar df quality df kurung titik 2 titik alkohol titik kurung. Seperti ini ya guys ya, untuk kita membuat visual by X labelnya. Setelah itu kita bikin convert by object. Di sini ada atau biasanya ini disebut korelasi metriknya. For column is df column. If df column tipe object. Try df column pt numeric df column error course. PAT figure 12/12, berarti ukurannya 12/12. Ship map to df core, korelasi metriknya 0,7.
Berarti kalau kurang 0,7 jangan ditunjukkan true. Kalau 0,7 itu ditunjukkan. Kalau di bawah 0,7 kita bisa menggunakannya menjadi 0. Di sini kan ada kebanyakan kalau sama antara satu kolom sama seperti alkohol dengan alkohol itu biasanya satu. Tapi kalau beda kolom antara alkohol dan quality itu biasanya bisa minus bisa plus. Contohnya seperti 0,01, berarti kan secara pengaruh antara kolom tersebut sangatlah kecil. Bahkan bisa juga minus kalau datanya sangat tidak saling berinteraksi. Oke, setelah kita mengetahui koreksi metriknya antar satu kolomnya, kita bisa tambahkan lagi kodenya yang ke 10 TF drop TF sulfidioxide. Ini berarti kita mengetahui bahwa kolom total sulfur itu sangat-sangat tidak berpengaruh dalam koreksi metrik tersebut. Kita bisa mengedropnya agar modelnya itu lebih rapi nantinya, lebih bagus. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi base quality-nya. Berarti kalau 1 if sama kali 5 LC 0 for div quality. Terus kita tambahkan lagi kodenya df reply with 1 red kosong. Berarti kalau jenis anggurnya itu putih itu ke 1, kalau hitam merah itu kosong. Kita harus mengubahnya menjadi label encoder agar datanya nanti bisa dibaca. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi feature by drop. Kita mengedrop beberapa kolom seperti quality dan base quality. Di sini dan kita menggunakannya untuk bagian extra labelnya. Oke, setelah itu kita bikin visual after splitnya from scalar input import spill importer spill importer strategi by main. Terus kita by splitting fitur importer fit transform. Terus kita bagi data tanyanya dan testingnya. X training, X test, Y training, Y test, try test to split. Terus kita bagi menjadi 2.2, berarti 20% itu testing, 80% itu training. Dan tambahkan juga random state 40. Dan ini adalah pembagiannya, berarti 5197 itu training dan 1300 itu testing. Oke, setelah itu kita bikin normalisasi min max scalar dari data tersebut. X training norm fit to transform X training, X test norm transform to X test. Setelah itu kita bikin modelnya. Di sini ada beberapa model saya gunakan seperti logistik, regression, ZGB classification dan CKFC kernel. Terus kita bikin juga dari model tersebut menjadi X training dan Y training. Seperti model I fit X training dan Y training. Terus print F model I. Terus kita bikin juga training akurasinya dari masing-masing model tersebut. Apakah yang lebih bagus itu mana? Terus kita juga bikin validasi akurasinya dari model tersebut, mana yang validasi akurasinya lebih bagus dengan metrik rows out to score. Oke, setelah itu kita jalankan seperti biasa di running. Di sini setelah kalian merunning itu akan membuat penjelasan lebih baru, yaitu logistik regression training akurasi itu 0,69 dan validasi itu 0,68 dan ZGB itu 0,97 dan validasi itu 0,8 dan CFC itu training itu 0,7 dan validasi akurasi itu 0,7. Berarti secara model kita bisa menggunakan ZGB sebagai model utama kita karena memiliki akurasi yang bagus untuk training dan validasi ketimbang dengan model yang lainnya. Oke, setelah itu kita membuat cosmetric display-nya untuk mengetahui seberapa bagus dan seberapa banyaknya noise dari data tersebut, dari model tersebut. Pertama kita import terlebih dahulu modelnya from scalar metric import cosmetric metric is display. Terus import matplotlib pyplot as plt. Asumsi model I1 is training to classifier. CMP cosmetric ITS model 1 metric test. This cosmetric display.
Ini adalah contohnya. Terus kalian klik running. Di sini ada visual penjelasannya, saya kasih ke notepad. Oke, di sini ada penjelasannya di bagian notepadnya. Kalau di 353 yang ini itu true negatif TN, berarti model memprediksi anggur berkualitas buruk dan memang benar-benar kualitas buruk. Terus yang kosong 121 yang kanan ini false positif, itu model memprediksi anggur berkualitas baik padahal sebenarnya buruk. Berarti sebenarnya itu tuh anggurnya itu bagus, tapi di secara penjelasan atau modelnya itu malah diberi keterangan itu buruk atau busuk. Yang ketiga 112 false negatif, model memprediksi anggur berdasarkan kualitas buruk padahal sebenarnya baik. Di sini dijelaskan bahwa sebenarnya anggur tersebut adalah busuk, tetapi dijelaskan di dalam label atau programnya itu malah dijelaskan secara baik. Dan yang terakhir yaitu 714, ini true positif, model memprediksi anggur berkualitas baik dan memang benar kualitas baik. Oke, ini adalah hasil evaluasinya dari penjelasannya. Secara akurasi sebenarnya datanya memiliki 82% dan secara presisi itu sebenarnya 8,5, dan secara recall itu sebenarnya banyak anggur yang benar-benar baik dan berhasil dikenali adalah 8,6,4%. Dan secara F1 score itu harmoni antara presisi dan recall itu sekitar 85,9%. Oke, secara kesimpulan model ini cukuplah baik untuk memprediksi kualitas anggur dengan akurasi 8,2 dan presisi recall di atas 8,5. Namun masih ada kesalahan dalam prediksi anggur buruk sebanyak 121 ini, karena ini kan masih terlalu banyak data yang secara label itu sebenarnya jelek atau buruk. Kita bisa nanti turning atau enggak kita bisa menambahkan data lagi yang datanya bagus kalau ingin meningkatkan modelnya, sehingga nanti kan bisa berkurang ini secara file positifnya, dan menyeimbangkan datanya jika tidak seimbang, mencoba model lain seperti Zigibus atau Simel, dan melakukan ivermectin tuning seperti saya jelaskan tadi. Bisa kita menggunakan tuning untuk memperbaiki datanya. Oke, itu saja materinya tentang kita mengetahui model machine learning dari suatu kualitas anggur. Semoga bermanfaat. Semoga kita ketemu di lain waktu, dan terima